Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah seorang narapidana bernama Mohamedou Al-Salahi di penjara Guantanamo, yang dituduh terlibat atas aksi teroris tanggal 11 September tahun 2001 yang menelan korban ribuan orang di Amerika Serikat itu. Dan ini merupakan kisah nyata yang telah ditulis di buku dan difilmkan. Kisah ini dimulai di Mauritania dimulai pada November tahun 2011 ketika Mohamedou Al-Salahi berusia 30-an, mengunjungi negara asalnya Mauritania di Afrika Utara untuk pernikahan sepupunya, juga melewati gurun dan tepi laut. Mauritania merupakan negara Islam berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat sebelah utara dengan Maroko Sahara Barat di utara, Aljazair di timur laut dan tenggara dan Senegal di barat daya. Salahi sangat bergembira karena bertemu dengan saudara dan teman-temannya di pesta itu. Salahi saat ini sedang belajar teknik di Jerman dengan mendapat beasiswa dan menjadi kebanggaan sendiri buatnya dan keluarganya. Tapi saat bercengkrama dengan keluarga dan temannya, seseorang membisikkan kepadanya ada tentara yang sedang menunggunya di luar di tempat pesta itu. Ibunya menyaksikan dan mengkhawatirkan dengan hadirnya tentara di tempat itu dan Salahi berusaha untuk menenangkannya dan menyatakan tidak ada masalah dengan apapun padanya. Pimpinan yang membawa tentara itu mengatakan karena akan membawanya dan untuk diinterogasi selanjutnya, dan berhubungan dengan pemerintah Amerika Serikat. Salahi juga diminta untuk menyerahkan handphonenya dan menyuruh Salahi agar mengganti pakaiannya agar pergi bersama mereka. Salahi sungguh tidak menyangka yang akhirnya dia dibawa ke Guantanamo, penjara paling mengerikan di dunia. Salahi dituduh terlibat aksi tanggal 11 September. Salahi memang beberapa bulan pelatihan dengan Al-Qaeda di Afghanistan pada akhir 1980-an, dalam Perang Soviet-Afghanistan. Setelah keadaan normal dia tentu saja masih berinteraksi dengan kerabat dan teman-teman yang masih di Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang bertanggung jawab atas serangan tanggal 11 September. Salahi telah dipenjara bertahun-tahun, tapi apakah klaim pemerintah Amerika Serikat itu benar? Belum bisa mereka buktikan. Kasus ini diambil oleh pengacara Nancy Hollander dengan rekannya Tri Duncan pada tahun 2004, setelah surat kabar Jerman Der Spiegel memberitakan Salahi dan lusinan pria lainnya yang ditahan di Guantanamo di Kuba dan tanpa pembuktian yang jelas. Akhirnya kedua pengacara ini mendatangi penjara Guantanamo yang ada di Kuba. Mereka ingin mewawancarai Salahi dan siap membantunya. You take here are deemed classified. We'll collect them after your meeting. You can retrieve. Sambutan awal kepada kedua pengacara itu cukup hangat. Kedua kaki Salahi saat wawancara itu dalam keadaan diborgol. Salahi menjelaskan bahwa dia tidak terlibat dalam aksi tanggal 11 September dan menyatakan tidak bersalah. Tetapi Hollander bersikap skeptis karena dia masih yakin Salahi tidak mengatakan yang sebenarnya. Every day, 3 years. That's like, go ask Charlie Sheen. Bagaimanapun ini adalah wawancaranya mereka yang pertama dan masih membutuhkan perjalanan panjang untuk menyelesaikan kasusnya. Sementara itu Letnan Kolonel Stuart Katz yang ditugaskan oleh militer dan pemerintah Amerika Serikat untuk mengajukan tuntutan kepada Salahi. Sementara seorang teman Katz juga menjadi korban atas serangan tanggal 11 September itu.
Intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat juga membuktikan keterlibatan Salahi dengan panggilan telepon, dan transfer uang yang dilakukan oleh anggota Al-Qaeda terhadap Salahi. Kach mengamati itu di runak kantornya dan ditunjukkan oleh stafnya di situ. We can show that Slahi tracked money transfers and phone calls between Slahi who was financing terror. Hijacker. Ramzi bin al-Shib, the so-called 20th in 99 cell, including Marwan al-Shehi. And Slahi recruited bin al-Shib and other members of the hamlet of the plane that hit the South Tower. And Zia, that's just two. Jara, who was on United 93. There's about 10 other scary names he crossed paths with. Forrest Gump. Everywhere you look, he's... This dude is the Al-Qaeda there. It's all there at the top. Penjara Guantanamo sebenarnya sangat unik, terletak di Kuba yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Kabarnya Amerika harus mengeluarkan pajak 10 miliar per tahun, belum lagi biaya operasionalnya yang termahal di dunia. Di balik fantastisnya sewa Guantanamo, kehidupan napi di dalamnya sangat mengerikan. Banyak laporan di luar batas kemanusiaan, karena tahanan di sana terlibat kejahatan yang luar biasa, dan banyak cara yang dilakukan oleh sipir penjara untuk mengorek informasi dari mereka. Belum lagi tak sedikit napi di penjara tanpa diadili, mereka masih diduga melakukan aksi terorisme dan belum melalui proses persidangan. Mungkin contohnya seperti Salahi ini. 760, turn around. 760, that's you. I said turn around. Hand on head. Salahi tidak pernah membayangkan kehidupannya seperti ini. Sewaktu kecil selalu melintasi gurun dan setelah dewasa belajar teknik ke Jerman untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu Hollander mempelajari dengan seksama perkara yang akan dihadapi Salahi. Sungguh tidak mudah menyelesaikan perkara ini, apalagi terbukti kelak, apalagi pelaku teroris itu juga termasuk Salahi. Sebaliknya jika bukan Salahi juga harus dibebaskan. Tahanan di Guantanamo itu diisolasi satu dengan yang lain. Beda dengan penjara yang umum kita kenal, satu sel dihuni beberapa orang. Setiap tahanan di sini kemungkinan tidak kenal atau pernah jumpa sesama tahanan kecuali dengan para sipir penjara. Walau demikian para tahanan itu masih diizinkan untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terlihat Salahi sedang berbicara dengan seseorang seperti dengan tahanan lain, atau memang sipir penjara agar bisa memperoleh informasi yang diperlukan. Sebagai informasi, warga negara Indonesia Hambali mendekam dalam penjara Guantanamo yang terlibat dalam bom Bali. Non, t'as pas compris. Ici, tu dois faire attention à qui tu parles. Moi, j'ai toujours prié pour voir le monde. Pourquoi? T'es un garde? Je te dirai pas. Je t'appelle comment? Fais gaffe, frère. Rappelle-moi par mon numéro. Dis pas de nom ici. Les gardiens, ils écoutent tout. Peut-être rien. Ouais. Tu viens d'où? Prince. Marseille. Pas par un numéro. Marseille. Interogasi yang dilakukan mulai dari cara-cara sederhana sampai menyiksa tahanan dengan cara yang sangat keji, atau dengan cara halus dengan berhubungan seks dengan sipir penjara wanita, agar mereka mau membuka mulutnya dengan memberikan informasi yang diperlukan dan bukan hanya mendakwa terlibat teroris tetapi juga di mana saja jaringan itu dan rencana-rencana mereka ke depan agar bisa dicegah. Cara-cara interogasi para sipir penjara ini diuraikan oleh Salahi dalam bukunya setelah keluar dari penjara. Money, and I paid the hospital. You got proof? No proof. You brought me here naked.
Captured him in Pakistan. Pakistan. I interrogated him myself. I don't know this man. Well, he knows you. نفسي He was very, very تعاون cooperative. معنا. Beginilah Salahi dalam penjara. Setiap mau keluar dari sel tahanan maka tangannya harus diserahkan keluar dari lubang pada pintu, setelah tangannya kemudian kakinya juga diborgol. Turn around. You know me 1 year, I don't know your name. First, you tell me your name. I'm not allowed to do that. Turn around. What the fuck? Marseille, c'est toi? Give me your hands. Move. Why? Salahi diborgol terus-menerus dan tak jarang luka-luka pada tangan dan kakinya. Salahi juga selalu berkomunikasi dengan para sipir penjara termasuk juga yang menyiksanya. Salahi juga tidak sadar keadaan sekelilingnya karena semua tertutup. Secara tidak sengaja dia melihat kain penutup yang terkoyak maka tempatnya sekarang berada di depannya adalah lautan yang luas. Salahi termasuk orang yang taat beragama, dia selalu tidak lupa sholat 5 waktu. Doa-doanya menggema di ruangan tahanan itu. Allahumma ighfir lil ahya'i minna wal hadirina bainana wal amwat wal ghaibin ذكورنا صغارنا وكبارنا وإناثنا اللهم منا ومن توفيته كيده أحيينا على الإسلام وتوفانا الله أكبر. Assalamualaikum. Sementara Hollander dan rekannya Tri Duncan yang terus mempelajari berkas-berkas Salahi. Di antara mereka juga terjadi perselisihan paham dalam menangani kasus Salahi. Sepertinya Duncan mulai putus asa karena Salahi memang terbukti bersalah dengan data-data pada berkas. Sementara Hollander terus mempelajari kasus Salahi dan merasa ada yang salah dengan berkas yang dilaporkan itu. Hollander mempersilahkan keluar Duncan jika tidak sabar dalam menangani kasus ini dan dia tetap bekerja dan mempelajarinya yang akan membuat laporan di pengadilan nantinya. He still has Everything we can to get him out. and we're doing our job. He helped to kill 3,000 civilians, and we're doing my job. My dad told me I'm not welcome home for the bake sales for his legal fund. That's not a part of giving this year. That's not a part of my job. What? You want turkey and get out. Go on, get out. Go home. Pumpkin pie with Mom and Dad and Uncle Joe. Shit. I'm not trying. You can't win a case if you don't believe your own. Get out. Please. Stop fucking wasting my time. Hollander kembali mendatangi Salahi untuk menyelesaikan kasus ini dan Hollander kini sendirian tanpa didampingi Duncan. Seperti sebelumnya Salahi tetap mengakui dia tidak terlibat dengan serangan tanggal 11 September itu. Juga terjadi ketegangan antara Salahi dengan Hollander yang juga menyinggung keadaan hidupnya. Salahi juga mengatakan dia juga mempunyai keluarga, istri dan anak serta ibunya juga masih hidup yang menunggunya di luar sana. All this thing, so explain to me, really. You never feel what the fuck you're here. Why to sit with such an evil guy like me? Sementara itu Salahi tetap menjalani penyiksaan agar membuka mulutnya bahwa dia bersalah. Penyiksaan yang dilakukan ini disebut waterboarding. Seluruh muka ditutupi dengan kain dan mencelupkan mukanya ke laut sehingga menghalangi udara yang akan dihisap oleh tersangka. Akibat yang ditimbulkan otak dan paru-paru bisa rusak karenanya.
Hollander dan Duncan sepertinya sudah menemui titik terang, mereka menemukan laporan yang dipaksakan bahwa Salahi bersalah dan bukti-bukti yang tidak kuat mengenai dakwaan itu. Hollander dan Duncan sepakat memperbaiki laporan itu, yang akan disampaikan ke pengadilan dan mendengarkan langsung pengakuan dari terdakwa di pengadilan dengan telekonferensi yang bisa didengarkan oleh hakim dan para juri di pengadilan. Wait, where are you going? The ACLU represent the petitioner, Joseph Good morning, everybody. Folio and Robert Patton represent the respondent. I can't hear you. And we know the government using fear. We know the law is corrupt. Akhirnya keputusan dari pengadilan yang ditunggu-tunggu oleh Salahi datang juga. Salahi dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti ikut dalam serangan teroris tanggal 11 September itu. Salahi menunggu kebebasannya setelah 14 tahun. Kisah nyata ini ditulis oleh Salahi setelah keluar dari penjara. Banyak napi yang dijebloskan ke Guantanamo harus lama menunggu sidang dan keputusan dari pengadilan. Dan di antara para napi itu belum tentu bersalah karena napi yang di sini kebanyakan masih diduga kuat yang melakukan kejahatan yang luar biasa itu dengan mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari para napi. Presiden Obama pernah mengusulkan agar penjara Guantanamo ditutup saja karena perlakuan terhadap napi yang melewati batas peri kemanusiaan dan biaya operasional Guantanamo itu juga sangat besar. Tapi hasil jajak pendapat bahwa 70% rakyat Amerika Serikat masih menginginkan penjara itu agar tetap beroperasi.